Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar, nanya ke saya, yang sholawat 1 miliar, nabinya atu, gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya. Jawabannya ini, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik, asyraqal, gimana? Ilmahnya tadi mana nih? Yang sholawat tadi mana? Udah hilang. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada. Kalau di sini versinya fakhtafat minhul budur. Jadi ketika terbit sang purnama, maka semua bulan-bulan yang lain lenyap. Kalau terbit Rasulullah, sang purnama, terbit matahari, bintang masih kelihatan? Masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Siang-siang ada bintang nggak? Padahal ada bintang kan? Tapi terlihat nggak? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Iya, coba dibaca sama-sama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkaulah pelita matahari sang surya. Anta badrun, jika siang engkaulah surya, jika malam engkaulah purnama. Anta nur fawqa nur, cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat, kita hilang. Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursyid-mursyid itu gak semua siap ketemu wali kutub, karena gak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagai mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut gak disapa orang, karena emang gak akan disapa lagi. Orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam gak? Tenggelam langsung. Itu tanda beliau kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman aneh Habib satu di belakang. Ya, itu antum kalau nggak bawa marga nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Itu baru di dunia. Mau ketemu Habib, gimana mau ketemu Rasulullah? Makanya orang meninggal nggak bisa langsung ketemu Rasul. Harus punya nasab atau sanad, dua. Punya nasab tapi tidak mewarisi akhlak, ditolak sama Sayyidah Fatimah. Punya guru, sanad, tapi melanggar, membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para mursyid, ditolak. Gitu. Jadi tidak semua orang bersanad itu diterima, tidak semua orang bernasab itu diridhai. Sampai mereka takhallaqu bi akhlaqihim, bi akhlaqi abaihim, masyayikhihim, sampai mereka meniru akhlak guru atau pendahulu mereka. Kalau enggak diterima. Diskusi saya dengan Ustadz Buya yang saya minta ngajar di sini, gantiin saya ngajar kitab Haqaiqut Tasawuf yang saya sudah ijazahkan, Abuya Zul Asfi. Ngaji ke beliau ya, ngaji kitab Haqaiqut Tasawuf. Beliau sangat mengerti yang saya maksud. Apa kata saya? Tasawuf itu babnya dimungkinat, bab yang mungkin secara akal dan rohani. Sebab akidah kebanyakan bab wajibat dan mustahilat, yang wajib dan mustahil. Maka kalau ada orang ahli akidah, ahli kalam, ahli sifat 20 belum bertasawuf secara rohani, secara tarbiyah dan irsyad, gak akan faham tentang apa yang saya sebut bab ismur ruh, abur ruh, gak akan paham. Dan kita gak masalahkan kok. Untungnya Imam Zarruq dulu pernah berpesan dalam kitab Qawaidut Tasawuf beliau, jika ada orang ahli zahir mengingkari ilmu ini, maka wajar gitu. Maka saya anggap itu wajar. Kalau nggak terjadi malah nggak wajar. Ya,
Jadi nanti antum jangan kaget kajian Ma'rifatur Ruh saya akan dibantah oleh banyak orang. Karena sikap mereka membantah itu sikap sayang dulu. Jadi melihat itu terjadi, saya maklumi. Ya. Jadi kalau antum melihat ada guru antum, ustaz antum begitu, jangan didebat, dimaklumi. Oke? Gak usah banyak-banyak debat. Ciri-ciri orang bertasawufnya palsu, emosional dan suuzon, gak mau tabayun. Apa? Pertama, emosional, suuzon, gak tabayun. Cari-cari kesalahan. Emang ada ahlus sunnah begitu? Ada gak ajaran ahlus sunnah nyari-nyari kesalahan orang? Ada gak? Ada gak ajaran ahlus sunnah yang mengajarkan menuduh orang tanpa tabayun? Ada gak? Gak ada. Ketika sampai di bab Al-Badar, balik lagi, asyraqal badru alaina faktafat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qat ya wajhas sururi. Misla husnik, seperti seindah wajahmu, ma ra'aina qat, kami tidak pernah memandang. Maksudnya gimana? Kami tidak pernah memandang wajah seindah wajahmu, ya wajhas sururi, wahai wajah yang menyimpan kebahagiaan yang tak terbatas. Tapi kenapa wajah Nabi tidak membuat perempuan birahi, tapi wajah Nabi Yusuf yang tidak lebih gagah dari wajah Sayyidina Nabi SAW itu membuat ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak, teteh-teteh, empok-empok birahi? Kenapa? Kenapa yo? Ada nanya mantum. Nabiullah Yusuf dizahirkan jamalnya, Nabi Muhammad SAW disirkan jamalnya. Gitu. Seandainya jamalnya Nabi dibuka, itu bukan hanya motong-motong tangan. Antum melihat Nabi enggak berdiri, lupa napas berhari-hari. Pernah gak jatuh cinta dengan seseorang, kepikiran berhari-hari? Pernah gak jatuh cinta seseorang lalu air mata mengalir? Cowok aja bisa nangis loh. Ente pernah nangis gak rindu orang? Pernah tuh kan? Nah nangis, tuh cowok bisa nangis. Apakah itu pertanda? Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau lagi kangen seseorang bisa nangis, itu wajar. Tapi kaki kejepit nangis juga nggak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sirkan jamalnya. Tapi jika dibukakan oleh Allah, maka muncullah syair, ya jamalu ya jamal. Imam ini diberikan sir itu, maka ketika beliau nulis ini, ditulislah misla husnika ma ra'aina qat, seindah wajahmu kami tidak pernah lihat wahai Rasulullah. Ya wajhas sururi, wahai yang pemilik wajah yang sangat surur, membahagiakan. Jadi memandang wajah Nabi dari jauh membuat kita sedang dari dekat menambah cinta. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah ini ketika ditemui oleh para tabi'in yang wali, bertemu Sayyidina Anas, apa kata mereka? Mana wajah Rasulullah? Mana wajah yang dulu wajahmu memandang Rasulullah, izinkan kami memegang pipinya. Mana dulu mata yang matamu memandang Rasulullah, izinkan kami mengecup matamu. Ada sahabat diludahi Rasulullah, kata tabi'in ini, mana dulu lidah yang dulu diludahi oleh lidah Rasulullah. Ada 5 sahabat yang makan minum darah Nabi. Salah satunya Sayyidina Ali. Ada 5.
Itu sahabat rata-rata semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang diberikan keberkahan luar biasa pada badannya. Karena unsur yang ada di badan Nabi berbeda dengan badan kita semua. Jika Nabi Isa didatangkan kepada ibundanya Sayyidah Maryam buah-buah dari surga, ketika Sayyidina Zakaria berkata, "Wahai Maryam, anna laki haza?" Dari manakah engkau mendapatkan buah-buah ini? Kata beliau, "Min indillah," ini dari sisi Allah. Saya mau tanya, lebih mulia Sayyidina Isa atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad. Benarlah tertulis di kitab ini, Sayyidatuna Aminah setiap malamnya bertemu ruhaniyah para malaikat dan para nabi. Berikut semua buah-buahnya pastinya. Maka Nabi Yuna Muhammad, unsur-unsur dalam tubuhnya bukan saja dari buah-buahan bumi, bukan dari daging-daging bumi, tapi langsung dari buah-buahan surga. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, apapun dari tubuhnya tidak ada yang kotor. Ini fikih khusus Ahlul Bait, memahami khasais an-nabawi. Ditulis oleh Maulana al-Imam al-Hafiz as-Suyuti, Imam Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Inilah al-khasais al-kubra, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun zuriat Rasul di tubuhnya ada nur itu, maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka beda faham politik dengan kita, meskipun mereka bahkan beda faham akidah dengan kita. Gitu, hormat bedakan dengan ikut. Itu juga sebabnya para ulama kita agak sanksi dikit santri-santri nikah sama syarifah. Sanggup gak menerapkan adabnya ketika antum nikah sama syarifah? Kecuali adab itu sudah lebur, ya. Makanya kalau ada orang nikah dengan syarifah rame para habaib rame. Meskipun secara fikih umum boleh, tapi fikih khas ini jadi berbeda. Tapi sayang para syarifah akhir banyak yang telat menikah. Nunggu Habib nikahnya sama perempuan biasa. Gak tahu kenapa ya, maharnya kegedean kali ya. Allahumma salli ala Muhammad.